Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau bicara nih tentang berikutnya Bitcoin ini bisakah ke 50.000 dolar? Kemudian kapan meme coin ini mendapatkan gilirannya untuk lari atau untuk kenaikannya teman-teman. Karena selama ini kan kalau meme coin ini ya dianggap sebagai shitcoin lah, orang bilang seperti itu, tetapi risk and rewards-nya itu teman-teman sesuai lah. Resikonya besar, tetapi kalau dia naik teman-teman, seperti Dogecoin Shiba Inu itu kencang sekali teman-teman. Kemudian di ending video kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang justru berkebalikan dari 50.000 dolar yang kita bicarakan di awal video ini nanti teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman untuk tetap menonton video ini dan menyaksikan di terakhir video ini mengenai kebalikan dari 50.000 dolar yang akan kita jelaskan mengenai indikasi-indikasi short untuk Bitcoin ini teman-teman ya. Tetapi yang pertama di sini kita kick in dulu ya ke berita kita yang pertama. Ini ada datang dari Billionaires Novogratz ya teman-teman. Dia mengatakan untuk long di gold, euro, Bitcoin karena menurut dia ini adalah the clearest trades. Ini adalah trading yang paling jernih, paling bersih jernih sekarang ini teman-teman. Dan meskipun ya ini di tengah potensial credit crunch. Kita tahu Amerika saat ini kan masih belum baik-baik saja ya, berkaitan dengan inflasinya, berkaitan dengan banknya, berkaitan dengan money supply-nya, berkaitan dengan dolarsnya yang terancam oleh BRICS teman-teman. Tetapi Novogratz di sini yakin ya untuk long di gold, euro, dan Bitcoin. Ini kan levelnya investor kelas kakap teman-teman. Mereka ini bukan orang yang bermain short terms ataupun medium terms. Dan kita perlu memahami bahwa ketika orang-orang seperti ini ngomong, mereka ini targetnya jauh teman-teman. Salah satu untuk mendukung berita kita kali ini berkaitan dengan The Fed juga di sini adalah initial claims. Initial claims ini teman-teman di luar ekspektasi mereka. Jadi meskipun sedikit perbedaannya, tetapi sebelumnya kan ekspektasinya itu 235K untuk initial job claims ya, untuk pengangguran, data pengangguran di Amerika, tetapi ini berada di atas ekspektasi mereka. Dan meskipun ini tidak terlalu mempengaruhi pasar ya teman-teman, hanya saja ini bisa menjadi pertimbangannya The Fed nanti, terutama kan kemarin itu CPI juga terjadi penurunan teman-teman. Nah, nanti The Fed nanti akan menentukan kenaikan suku bunga di bulan 5 itu seperti apa. Kita akan lihat seperti apa nanti teman-teman. Karena kejadian-kejadian ini semacam fraktal-fraktal kecil-kecil ini nanti digabung-gabungkan. Kemudian mereka akan bikin semacam kesimpulan. Tapi saya kasih tahu aja lah. Sebenarnya The Fed itulah yang mengatur pasar teman-teman kalau di Amerika itu. Karena kan naikkan suku bunga, turunkan suku bunga, semuanya dipengaruhi oleh si The Fed tersebut teman-teman. Dan inilah kenapa kita perlu membaca pergerakan dari The Fed tersebut. Kemudian kita lanjut sekarang ini mengenai Bitcoin di sini teman-teman ya. Kita tinggalkan dulu mengenai The Fed dengan kenaikan suku bunganya, kita akan bahas itu nanti di kesempatan lain ya untuk FOMC meeting ataupun prediksi seperti itu. Sekarang ini kita bicara Bitcoin, apakah sekarang ini kita berada di disbelief teman-teman. Dari Januari, Februari, saya di Black Cuan ini sudah berbicara mengenai fase disbelief Bitcoin ini, teman-teman. Meskipun banyak orang yang meragukan ataupun menyangkal, tetapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Apakah sekarang ini kita sudah berada di fase disbelief atau kita ini masih di wilayah depresi, teman-teman? Karena kalau kita lihat sendiri untuk pergerakan harga Bitcoin di sini, teman-teman ya, menurut Johnny Wu di sini, apabila candle Bitcoin yang satu hari ini, teman-teman, untuk yang satu hari ini Bitcoin US dollar, dia bisa bertahan selama 1 bulan di atas red line, di atas garis merah yang ini, teman-teman, maka target ke 50.000 dolar itu akan bisa tercapai, teman-teman. Pertanyaannya adalah, mampukah Bitcoin ini bertahan di atas red line ini, teman-teman? Mampukah dia selama 1 bulan saja deh kita tunggu ini sehingga dia mencapai 50.000 dolar? Itu pertanyaan besarnya. Kemudian,
untuk kita lebih objektif ya melihat keadaan sekarang ini, supaya FOMO-nya ini nggak benar-benar jatuhnya kita terjebak seperti itu teman-teman ya. Karena kan setiap kenaikan itu pasti ada yang namanya penurunan ataupun koreksi-koreksi. Setelah itu baru dia terjadi pantulan yang kita sebut pergerakannya eksponensial teman-teman. Nah sekarang ini kita ini kalau kita mengacu ke Stock Money Lizard di sini teman-teman, dia kasih kita data historis yang bagus sekali ya. Ini adalah posisi pre-halving di 2019 dan kotak ini ya setelah bear market di sini teman-teman. Ini yang namanya pre-halving ada 525 hari di sini barulah masuk ke halving day. Setelah halving day itu harga tidak langsung naik kan di sini, tetapi dia stabil dulu, standar dulu di sini. Barulah setelah itu di menjelang tahun berikutnya seperti 2020 menjelang ke 2021 gas boom. Dan 2023 ini teman-teman, bear market kita ini hanya minusnya 77%, sementara 2019 bear marketnya 84%. Kemudian kita sudah masuk ke area ini nih, pre-halving 525 hari dan kita ini masih 80% ya. Masih 82% sejauh ini menuju ke halvingnya teman-teman di 2024 ini. Dan di dalam sini bisa terjadi apa saja. Bisa ke 50 di sini, setelah itu koreksi lagi di sini, atau dia akan main di area tengah-tengah ini saja, seperti yang terjadi di 2019 ini teman-teman. Balik lagi teman-teman, beginilah kita melihat keadaan pasar ini secara lebih objektif teman-teman. Jadi kita nggak di-drive sama FOMO-FOMO yang berlebihan ya di sini. Kemudian teman-teman, pertanda berikutnya yang menarik di sini untuk kita lihat adalah ketika Ethereum ini hit 2000 dolar ya teman-teman. Dan dia likely sepertinya akan semakin meng-outperform Bitcoin tahun ini teman-teman. Dan memang setelah Bitcoinnya naik, itu gilirannya induknya atau ibunya altcoins itu akan naik duluan. Setelah itu barulah large cap ya, caps yang besar, altcoins yang besar. Nah, setelah itu meme coin ikutan deh setelah itu. Tetapi teman-teman, untuk detail dari kejadian Ethereum ini, teman-teman mungkin bisa berkunjung ke Instagramnya Black Chuan di sini. Di sini ada saya update ya, dan ini Instagram baru teman-teman, jadi mungkin kalian bisa consider untuk follow di Instagram Black Chuan di sini. Dan di sini saya jelaskan juga mengenai salah satu postingan saya di sini ya, mengenai Ethereum yang sudah di-unlock di sini sebesar 100 juta dolar ya di sini, dan ternyata dia tidak gerak, malah harganya naik teman-teman. Dan staking di sini, minatnya orang-orang untuk staking ini malah naik teman-teman. Dan setelah Ethereum ini naik ya teman-teman ya, kita akan lihat nih altcoins mana yang nantinya itu akan ikut gerak. Salah satunya di sini ada kaitannya dengan Dogecoin ya di sini, karena ini ada Elon Musk ya yang kerjasama Twitternya itu dengan eToro. eToro announce ya. Jadi eToro ini ada pengumuman untuk crypto stock trading integration with Twitter. Jadi berintegrasi dia dengan Twitter, dan kejadian seperti ini langsung disikat dimakan oleh netizen dan dia bilang, oh ini Doge ini bakalan naik. Benar saja, Doge itu ternyata spike harganya meskipun dia sudah turun sempat ke 0,07 ya. Sekarang ini sudah di 0,09 dolar lah, seperti itu untuk Dogecoin teman-teman. Jadi salah satu penggerak meme coin ke depannya sepertinya inilah. Salah satu narasi dari si eToro ini ya teman-teman. Kemudian ada juga nih mengenai XRP ya, buat teman-teman yang mungkin tetap menyimpan XRP-nya atau masih yakin dengan XRP-nya. Ini ada semacam narasi yang bullish kepada XRP gara-gara Twitter ini partnership dengan eToro. Dan ini berdasarkan catatan-catatan yang sudah 2019 kalau tidak salah ya, karena eToro ini kan merupakan salah satu exchange yang pernah bullish banget dia di XRP teman-teman. Dan ini berdasarkan tweetsnya mereka juga. Dari sini nih dirangkum ya. Dia pernah menyatakan seperti ini, kuda hitam. XRP ini adalah kuda hitam yang menurut dia akan betul-betul surpass Bitcoin ataupun altcoins lainnya. Itu dinyatakan oleh eToro US ini teman-teman, dan ini tercatat 2019, 1 Februari 2019. Jadi oke lah di sini ada cocok logi ataupun orang-orang yang spekulasi ya mengenai kejadian di eToro ini, tetapi ini data-data yang pernah terjadi teman-teman, dan kita tidak bisa sekedar
oh ini akan naik Ripple, enggak, karena ada riwayat historisnya teman-teman. Itu kenapa kita angkat beritanya di sini ya teman-teman. Kemudian untuk Shiba ini tidak gerak-gerak teman-teman. Itu kenapa saya suka curiga ini ketika yang lain-lain pada gerak semuanya, dia diam terus ini, pantengin aja teman-temannya gitu kan. Dan Shiba Inu ternyata menurut berita di sini ya, dia ini ada transaksi yang benar-benar besar ya, sebesar 2,2 juta itu transaksi di dalam lebih dari 70 token teman-teman. Dan ekosistemnya Shiba ini terus exploding. Jadi di tengah harga dia yang stuck, yang diam, yang stagnan ya, ketika yang lain-lain ini pada ikut-ikutan gitu kan, Ethereum sudah naik, Bitcoin sudah naik, dia ini masih stuck, masih diam gitu, bukan stagnan. Diam lah saya bilang seperti itu, kayak nunggu giliran. Makanya saya bilang tadi itu nunggu giliran. Jadi meme coin ini tolong diperhatikan. Bukan ajakan untuk membeli, tapi untuk diperhatikan sajalah teman-teman. Kalau kalian punya riset sendiri ya silakanlah untuk melakukan trading atau apapun, tapi tetap ya berdasarkan keputusan kalian mandiri. Dan saya di Black Cuan di sini mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai news-news seperti ini, teman-teman. Kemudian, yang terakhir di sini menutup video kali ini, teman-teman, saya ingin berbicara mengenai kontra dari Bitcoin $50.000 yang disampaikan oleh Johnny Wu tadi ya. Johnny Wu tadi saja itu kan sudah memberi kondisi ya, atau prasyarat ya. Apabila Bitcoin ini bertahan ya di atas ini nih, di atas trendline yang merah ini ya, garis merah ini selama sebulan saja, dia katakan Bitcoin akan betul-betul masuk ke mega bullish sampai $50.000. Dan sekarang ini saya ingin kasih kalian mengenai data yang berkebalikan dari hal tersebut adalah stablecoin wealth transaction and Bitcoin prices correlation revealed. Ini menarik untuk kita lihat teman-teman, karena dari Cryptosaurus di sini ya, saya langsung saja ke poin pentingnya di sini. A look at USDT teman-teman. Sedikit perhatian kita harus kita curahkan sebentar saja kepada USDT karena pergerakan stablecoin di sini ya, secara analisa yang dibuat oleh CryptoQuants di sini, ini mengindikasikan ya bahwa tidak ada signifikan stablecoin activity selama ini teman-teman. Itu artinya apa? Arus putaran uang Tether di situ sebenarnya itu tidak terlalu besar yang mendrive harga ini. Bahkan volumenya ini relatif kecil, hanya sekitar nih 25 juta. 25 million teman-teman. Dan itulah kenapa saya ingin menyatakan meskipun Bitcoin ini sudah sukses tembus $30.000 teman-teman. Dan sepertinya altcoins akan dapat giliran ya. Setelah Bitcoin ini cooling down dulu, dia istirahat sebentar, tarik nafas, atau dia malah terjadi penurunan teman-teman, barulah si altcoins yang lainnya ini terbang. Tetapi balik lagi ya kaitannya dengan stablecoins di sini ya. Dengan stablecoins transaksi di sini ya, paus-paus yang bertransaksi ini menunjukkan bahwa significant price increase may not be imminent. Jadi harga kenaikan untuk Bitcoin ini kemungkinan tidak bisa bertahan cukup lama teman-teman. Karena stablecoin-nya tidak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat dari chart-nya di sini, jumlah stablecoin yang ada di pasar itu tidak terlalu heboh seperti yang terjadi di 2021 tersebut teman-teman. Dia malah terjadi sedikit volumenya di situ. Dan itu untuk kita lihat sebagai indikator ya bahwa ada kemungkinan short untuk Bitcoin ini. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa Black Cuan di sini super bullish teman-teman untuk Bitcoin ini, terutama di long term. Oleh karena itu apabila terjadi penurunan setelah ini, maka kita bisa serok barang lagi atau tambah muatan seperti itu. Tapi tetap kita pantau dulu ya teman-teman. Kemudian kalaupun dia terjadi kenaikan ya kita sabar, kita tunggu dulu untuk pullback-nya sampai menjelang ke halving itu teman-teman. Kita masih punya waktu untuk stok aset-aset tertentu di dalam ekosistem kripto ini sampai kita bawa dia di bull run yang akan datang teman-teman. Baik, demikian ya video kali ini. Jika kalian suka dengan konten Black Cuan ini, berikan like di video kali ini teman-teman, atau mensubscribe ke channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.